Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir musalla asy-syarif, segenap panitia kajian pengajian Ba'da Zuhur, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, juga segenap hadirin ikhwan akhwati fillah, saudaraku seiman seagama yang berbahagia, dijaga dirahmati dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka iktikaf, sholat berjamaah, dan silaturahim serta thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah selalu berkenan menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menandai bahwa kita mencintai Rasulullah. Dengan itu kita berharap punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dan dengan upaya kita berharap semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Sebab nek ngaku niku gampang, sing berat niku diakui napa mboten. Kalau kita sudah diakui, insya Allah akan disyafaati, diberi minuman telaga haud, dan tentu saja harapan kita wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan satu barisan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan menghikmai rukun kesucian yang terhubung dengan satu Syawal, yakni Idul Fitri. Dalam satu ayat disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, bahasa Mojokerto, temen bejo kemayangan. Sinten niku orang yang mensucikan dirinya, orang yang nyucekno awake. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh buntung, rugi besar orang yang mengotori dirinya. Dalam berbagai kitab disampaikan aflaha bermakna alfazu wasyaidu, yaitu orang yang menang dan orang yang berbahagia. Dalam syarah yang lebih panjang disampaikan, fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Orang yang al-fazu was-sa'idu adalah mereka yang di dunia bahagia, di akhirat mendapat surga. Itulah cita-cita manusia yang hakiki. Lalu dalam hal apa saja seseorang disebut Idul Fitri atau kembali suci? Imam Hambali menyampaikan, fal awalu al-aqidah, wa tsani fi'liyah, wa tsalits dam, wa rabi amwal, wal khamis jasad, wa sadis himmah, wa sabi' niyah. 7. Fal awalu al-aqidah, orang yang mengaku melok Idul Fitri yang legend dan penuh kenangan itu. Yang pertama harus disucikan adalah akidahnya, tauhidnya, kepercayaan dan keimanannya. Dan tauhid kita, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang harus disucikan. Kalau dalam dakwah pewayangan disampaikan, orang yang sudah bersyahadat itu disebut memiliki jimat kalimo sodo. Jimat kalimo sodo itu kalimat syahadat.
Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sudah punya jimat kalimasada mesti dadi sakti mondro guna. Jare wak dalang tapi gak tedas tapak paluning pandhe sisaning gorindo otot kawat baleng wesi sumsum gumbala. Wong Jawa itu senine akeh. Makanya orang yang dalam pewayangan disebut pemilik jimat kalimasada itu kan Yudhistira. Getene putih. Jadi semua wayang itu darahnya merah, kejaba Yudhistira niku getene putih. Jadi, orang yang beriman memang karakteristiknya berbeda. Dan dia ini enggak suka perang, meskipun turun ke gelanggang. Sampai di pewayangan tapi ini sampai ibune akhirnya memaksa dia untuk turun gelanggang. Karena disumpahi, awakmu nek gak gelem perang, mbelani adik-adikmu. Ngene iku sinten mawon? Bima, Arjuna. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nek gak gelem ngewangi perang adik-adikmu, balekno banyu susu sing mbok ombe. Ya nemu wae. Nggih mareke apa? Balekno. Akhire ngene iku. Dan jimat kalimasada itu misteri memang. Itu ada di gelungane Yudhistira. Begitu jimat kalimasada itu dilempar, cerita wayang sudah bubar. Karena dua orang yang berseteru ini langsung berhenti, nggak mau perang. Tidak ada hasrat untuk berperang. Kehebatannya jimat kalimasada. Tapi itu di episode paling akhir. Kenapa? Karena orang dulu kalau mau melihat wayang, mereka harus pakai password. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka terus mengikuti kisah wayang diikuti terus sampai setelah panjang kisahnya baru terakhir diberitahu. Jadi jimat kalimasada iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitulah orang Islam. Jadi wong-wongnya akhirnya loh, berarti dhewe iki wis Islam nek ngono. Jadi dibujuki dengan jalan seperti itu dakwahnya. Nek sing lintu-lintune nggih ilmune ya sakti-sakti dan menyimbolkan rukun Islamnya. Kalau syahadat itu miliknya Yudhistira, kalau sholat itu miliknya Bima. Makanya jimate niku jenenge kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka. Pancane nggih 5. Dia lahir dalam keadaan terbungkus. Dijojoi nganggo pusaka apa ari-arine niku tetep mbungkus ini, katut saari-arine. Baru dia ini pecah oleh kukunya sendiri. Mau dijojo. Nah, Bima kuat. Nah, nek Arjuna niku simbole poso. Kelemak-kelemak tapi sakti. Kelemak-kelemak tapi sakti. Terus enten malih niki Nakula Sadewa niku niki zakat dan haji. Sama-sama ada di belakang tapi bondo. Makanya sing bondo-bondo iku di dalam buri digawe kembar. Iki berlaku gawe wong sing duwe syarat sugih. Sebab lek mboten sugih gak iso bayar zakat. Nah niki wong Jawa. Enten sing mboten Jawa mriki. Luar Jawa, ya wis damel wawasan mawon. Tapi itu dulu dakwah. Dalam waktu kisaran 50 tahun, dakwahnya para wali ini mencapai dampak yang maksimal, sehingga Islam sampai bisa mayoritas. Nah sekarang kalau mau uji coba, pengen ngalahno wali ya dicoba aja. Yang ngaku-ngaku pinter itu suruh datang ke Cina. Kasih waktu 50 tahun. Apakah mereka berhasil memayoritaskan Islam di
daerah yang komunis. Nek gak iso aja ngelokno wali-wali. Kalah pinter berarti. Lagian hasil dakwahnya itu dari waktu ke waktu itu belum tertandingi. Wali Songo entitas yang dimunculkan adalah kerajaan Islam. Namanya Demak Bintoro. Tidak ada peristiwa politik yang ujuk-ujuk, itu tidak ada. Pasti itu perjalanan panjang. Brawijaya 5, anaknya sekitar 124. Itu oleh Sunan Kalijogo dibagi. Diletakkan di daerah-daerah pesisir. Istrinya banyak, bukan istri satu. Daerah-daerah pesisir. Rata-rata mereka kemudian menjadi adipati. Kaya raya. Sehingga kemudian adipati-adipati di pesisir utara itu dalam penulisan Babat Jawa disebut memiliki pusaka sabuk inten. Sabuke ana intene, ada permatanya, berarti mereka ini orang-orang kaya. Maka ketika nanti dimunculkan kerajaan Demak Bintoro, yang mendukung ya adipati-adipati ini, yang sebenarnya mereka adalah masih saudara-saudaranya. Ada satu yang tidak tepat membaginya, ini gue geger, yaitu Mataram Islam Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya. Yang kedua Sultan Ageng Tirtayasa, gini ku harus bertempur melawan Ki Ageng Mangir. Enten wong Mangir mriki. Ki Ageng Mangir karena sama-sama keturunan Majapahit. Nah, Mangir itu hanya sebuah kelurahan, tapi nggak mau setor upeti. Alasannya karena sebenarnya aku dan kamu itu setara. Kalau kamu mau menarik upeti, carilah orang yang stratanya di bawah kamu. Kita sama-sama keturunan Brawijaya. Akhirnya tarung, Pak. Tarung cuman kalai kan akhirnya dipakai strategi. Anaknya jenenge Pambayun niku dipancing. Dikirim rono, Ki Ageng Mangir seneng, terus dia lengah. Dia tunjukkan apa? Cita-citanya. Yaitu cita-citanya memang ingin bangun kerajaan yang menandingi Mataram Islam. Tapi Pambayun ya seneng ambek Ki Ageng Mangir. Maka dia katakan bahwa sakjane aku mara mrene ya njupuk pusakamu. Akhirnya wis ngene ae, nyatane awake dhewe ya saling terbuka. Sampeyan teko ae nang kerajaane ayah. Ya wis merono, tapi aku nggawa tombak ya. Tombak zaman dulu itu kan dibuat dari besi-besi baik. Yang punya kemampuan tertentu itu ya dugaannya itu kandungan logamnya. Nah, dia ini pegang tombak namanya baru kelinting. Kalau dibuka dari sarungnya, itu berfungsi seperti laser. Ngenekno iki langsung jeblong. Sehingga sangat ditakuti oleh Sultan Agung. Nah, kok paling cerita rono? Nggih mboten napa wis kadung ya nggih. Wah, geger wis, begitu geger ana nduk kerajaan dia bawa itu. Sing gare geger niku karena strateginya itu gini ya. Jadi ada dua patih patih pertama diutus untuk meyakinkan bahwa kamu pasti aman. Serahkan saja tombakmu. Kamu menghadap mertua bukan menghadap lawan, dikasihkan. Saya jamin kamu aman. Nah, patih yang lain yang kemudian mengeksekusi. Bukan orang ini yang mengeksekusi, tapi orang lain. Dia mati dalam keadaan dan mengatakan bahwa kalau memang sampean gak menerima saya sebagai menantu, ya terimalah cucu yang ada di rahim Pambayun. Wah, menyedihkan. Kayak sinetron api. Iku Jawa. Makanya Jawa ini ajak dipikir terus bisa militan, bisa apa jenenge? Kewenceng ngono. Panganane ae menjeng kok. Ya gara-gara menjeng ku ya iso ndok ruwet. Kongkon kenceng gak iso. Tapi hilang keimanan ya gak. Ya wis ngene iki. Ana filosofi alon-alon asal kelakon iki lho gak ada. Tapi terbukti kuat. Tahun atau abad berapa itu? Tahun 1253.
itu Mongolia mulai ekspansi, memimpin ekspansi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Yang ke arah Timur Tengah itu dipimpin Genghis Khan, yang ke ASEAN dipimpin Kubilai Khan. Itu bergeraknya sama. Diserang Genghis Khan, nanti juga ada namanya Timur Leng, itu Baghdad porak-poranda, ajur mumur, sampai namanya laut itu berubah warnanya menjadi merah dan hitam. Merahnya itu karena darahnya para masyarakat, dan hitamnya karena ini tinta dari tulisan kitab-kitab para ulama yang dimasukkan laut. Di peradaban hancur, benar-benar hancur di sana. Merene pengen merebut atau mengambil upeti dari Raja Singosari, tambah diketok kupingi. Ketok kupingi, bahwa Walik Merono Arab menyerang ke sini, ternyata sudah ganti raja. Yang dulu Kertanegara, pemberontaknya namanya sinten? Dari Daha Kediri. Nah, Tuang, sinten? Jaya Katuang. Jaya Katuang ini pemberontaknya. Begitu dia menang melawan Singosari, kerajaan dipindah ke Kediri. Tentaranya Kubilai Khan datang, ketemu Raden Wijaya, diomongi, yang kalian akan serang, kerajaannya sudah tidak ada. Adanya di Singosari sana, tapi sudah tidak ada. Kalau kamu ingin mendapat upeti, ya kamu perlu datang ke sana, kerajaan penggantinya, ya di Daha Kediri sana. Saya bisa tunjukkan. Kalau kamu mau menaklukkan, saya bisa bantu menaklukkan. Ya kalah. Sampai dalam terakhir akan dibunuh kan dheweke ngomong, Pangeran kok iso sih sing sampean menang kok turunane Ken Arok. Padahal Ken Arok ini kan pemberontak ayahnya. Ken Dedes kan direbut dari ayahnya. Sebenarnya itu sing salah iki sapa? Sing ngerebut apa sing direbut? Nah, dalam posisi yang terdolimi loh, sing direbut apa sing ngerebut? Yang terdolimi. Halo, Regu A. Tentu yang direbut nih, tapi dia terheran-heran kok mesti sing menang turunannya Ken Arok. Kalah oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian memindah kerajaannya dari Tarik punten niku Sidarjo dipindah ke Trowulan. Itu tempat singgah. Tempat administrasinya mengatur pemerintahan itu di Bangsal. Jadi tempat mengatur pemerintahan itu namanya bangsal-bangsal. Ngeten lek mboten koncoplek yang mboten kula kandhani. Bangsal nih. Jadi dulu ndak ada tempat singgahnya sendiri, mes istilahnya. Ada tempat singgahnya sendiri, ada tempat ngatur pemerintahan sendiri. Ini antara Trowulan mbek Bangsal nih. Derek saya yang dirahmati Allah, ya kaya sekali, terutama di Jawa ini hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Yang ngerusui akidah itu banyak. Yang mengotori akidah kan khurafat, tahayul, tatoyur. Kalau khurafat itu percaya ada kekuatan dalam benda, kalau tahayul itu menghayalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kalau tatoyur itu percaya atas tanda-tanda yang diberikan oleh burung, suara-suara burung. Nah, kalau perilaku burung tidak termasuk. Makanya seperti kemarin tandanya Ustadz Adi Hidayat yang menjulurkan tangan terus burung menempel itu tidak termasuk. Yang dimaksudkan di situ tanda-tanda berupa suara-suara. Kayak dares ngeten niku lho. Ras wah ono wong mati. Nah niku itu namanya tatoyur. Kalau lewat perjalanan di sebuah perjalanan terus ono ulo liwat, wah iki balak iki. Nah itu juga tatoyur. Nabrak kucing. Wah jangan ciloko ya. Saudaraku yang dirahmati Allah itu tatoyur. Kalau yang khurafat ya percaya ada kekuatan pada benda-benda. Yang kekuatannya ini bukan kekuatan ilmiah, tapi kekuatan yang magis. Saya itu namanya keris berjalan, keris berdiri itu pemandangan dari kecil, keluarga saya gitu itu. Tapi
Nggak heran. Kenapa? Ya itu kan jin. Kalau hanya sekedar bisa jalan atau bisa terbang, dari dulu kan ada matahari yang nggak ada tiang penyangga, bulan yang nggak ada tiang penyangga. Mereka ada di sebuah tempat yang beredar pada orbitnya masing-masing. Jadi, kenapa itu nek dipercaya, percaya terus yakin dengan ini saya bisa tambah laris dagangan. Ambek ake iki pokoknya ngelirik cewek langsung longgo. Nek pesen jajan tapi pesen soto ya wonge longgo mesti gak nggawa ake ya. Itu namanya khurafat. Kalau tahayul, tahayul itu seperti kisahnya Nyi Roro Kidul. Rumian sudah pernah saya sampaikan. Dereng tak, ya tak baleni lah, be ana sing wis ya dimaklumi nek enten sing wis tambah hafal. Jadi semasa sebelum abad ke-15, yaitu pemerintahan awal Mataram Islam, setelah berakhirnya Demak. Demak kan Raden Patah, setelah Raden Patah Pati Yunus, setelah Pati Yunus mestinya Raden Kikin tapi dibunuh oleh ponakannya. Akhirnya yang jadi Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono, Sunan Prawoto. Sunan Prawoto dibunuh, dikisos oleh anaknya Raden Kikin, namanya Arya Penangsang. Atau kalau di daerah asalnya sana, enggak boleh disebut Arya Penangsang, sebutnya Arya Jipang. Karena menyinggung perasaan kalau disebut Arya Penangsang itu. Sebutannya Arya Jipang. Nah, sampai hari ini masih ada itu gonjang-ganjingnya. Kalau ada orang di daerah sana di kisaran yang rada-rada kulon mereka, itu ditarik ke atas turunannya sopo. Nah, nek turunannya Arya Penangsang itu diupayakan gak ketemu ambek turunannya sinten niku Joko Tingkir. Tapi sakjane nek wis padha Islame ngono ya wis gak apa-apa, nganti gak apa-apa ngono ae asline nggih. Tapi ya masih ada yang seperti itu. Nah, dari mana ini kisahnya? Kan Arya Penangsang itu pendekar tangguh, sulit dikalahkan. Tapi bisa diakali oleh strateginya Ki Juru Martani. Juru Martani, Joko Tingkir, dan Ki Ageng Pemanahan itu satu guru. Mereka ini sama-sama muridnya Sunan Kalijogo. Makanya ketika yang akan dihadapi Arya Penangsang, tiga-tiganya ini nggak mau menghadapi. Kenapa? Karena Arya Penangsang itu murid langsung dari Sunan Kudus. Nah, sementara Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo itu konco plek. Jadi gurune koncoan kok muridé tukaran kan. Nah, kenapa kok Sunan Kudus itu tidak ikut berperang, tetapi menyerahkan dukungannya berupa dipinjamkannya keris setan kober? Itu ya anggapannya memang sebenarnya secara terah Arya Penangsang itu berhak. Sebab ayahnya itu dulu mestinya adalah raja, tapi dibunuh. Makanya ketika Arya Penangsang mau menyerang itu Sunan Prawoto, ya dipinjami keris. Artinya ya gak apa-apa. Ya, memang sudah hakmu, kamu memang berhak mengkisos. Nah, yang namanya Sunan Prawoto, dia tahu begitu datang utusan ingin membunuh Sunan Prawoto, ya dia, iya pancen ini sudah garis saya. Suatu saat bahwa saya akan dikisos, saya tahu. Cuman bunuh saya saja ya, jangan yang lain. Ya, nah begitu dibunuh, keris sudah kadung ditusukkan, bojone nyidek. Kejojo pisan, sing mati loro kan. Karena sing mati loro gak terima. Jadi sing sinten niku? Sunan Prawoto tarung maneh. Jadi gak gelem mati dhisik, tarung dhisik kalah yang itu tadi. Tapi setelah itu orang ini mati juga. Sunan Prawoto mati juga. Nah, karena yang terbunuh dua, Mbak Yunya namanya Ratu Kalinyamat ya gak terima. Kalau memang itu kisos harusnya gak dua, satu aja. Padahal ya gak sengaja emang. Nah itulah wis takdire ngono iku. Geger Ratu Kalinyamat mendatangi Arya Penangsang. Arya Penangsang sakti.
Parani ya tak diladeni. Suaminya mati, suaminya Ratu Kalinyamat. Maka dia minta bantuan kepada iparnya. Nah, Joko Tingkir itu iparnya. Minta bantuan kaisok lah menghukum Arya Penangsang. Ya bingung juga Joko Tingkir. Ya wis diniati mengkisos kematian dari istrinya Sunan Prawoto itu. Meskipun ada alasan politik yang lain. Terjadilah pertempuran, tapi yang bertempur nanti itu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya mengikuti nasihatnya Juru Martani. Kata Juru Martani, kamu nggak menang kalau lawan Arya Penangsang. Syaratnya dua. Pertama, kamu harus membawa senjata yang panjang. Yang kedua, nanti kamu harus memakai kuda betina. Ini kuda betina. Maka nanti strateginya itu di sana Bengawan Sore, kuda betina ini tidak dihadapkan berhadapan-hadapan, tapi dibuat nyingkur, apa? Membelakangi. Begitu membelakangi, jaran Gagak Rimang ini mungkin ya wis pas wayahe kawin ya. Wis gak adik mikir strategi, maju ae. Arya Penangsang itu katut wong ana ndukure ya, jenenge jarane. Nyabrangi Bengawan Sore. Nah, Bengawan Sore itu kan bengawan yang sudah diruqyah oleh Sunan Kudus. Di mana ruqyahnya Sunan Kudus ini, kalau airnya disentuh oleh orang sakti sekalipun, pokok ilmu Jawa, ilmu sing oleh teko poso-poso nglebokno jin niku. Bukan asli karomah, liwat ngono ilmune entek. Nah, dan banyak orang-orang ya Jawa tapi ya Islam tapi ngelakoni ngono iku. Maka mereka nggak berani nyebrang. Dipancing Arya Penangsang sing nyebrang Arya Penangsang. Arya Penangsang kan saktinya sakti alami, sakti latihan lah istilahnya. Sehingga dia ilmunya enggak rusak. Cuman wis kadung kalah strategi. Jadi begitu kudanya mengejar, wes gak bisa dikendalikan ya, dijojo nganggo tombak yang panjang. Mati, tapi sebelum itu sebenarnya belum mati. Masih mampu bertarung dan kalah. Danang Sutawijaya itu kalah. Nah, orang Jawa itu kalau mengeksekusi, dia ini mengeksekusinya dengan keris. Kok waktu itu ono atlet UFC Dagestan, mungkin eksekusinya dengan di triangle. Ya. Berhubung ono latihan niku sambo ya, apa jiu-jitsu ya, akhirnya memang itu dulu. Nah, dia lupa bahwa tadi pada waktu tertusuk perutnya, ususnya ini dicantol loh, keris. Begitu ditarik kerisik, loh kena dewe, dia mati oleh kerisnya sendiri. Nah, orang Jawa kemudian untuk mengenang sifat napa niki kesatrianya Arya Penangsang itu yang tidak mau kalah sebelum mati. Hanya perjuangan itu sampai tetes darah penghabisan. Orang Jawa itu kalau nikahan kerisnya diberi, melati yang dironce-ronce itu putihnya usus saja. Marare gak ngerti. Nek dikandani wong gedhe gak ngerti. Nah, ini kemudian menjadi kesempatan bagi Danang Sutawijaya. Memang beliau ini hebat, Pak. Dia ngerti betul tentang banyak ilmu. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Maka dibuatlah momentum itu, sudah bisa menang melawan Arya Penangsang. Sakti-sakti tanah Jawa kalah ya Mbak Danang Sutawijaya. Dia umumkan juga bahwa sebenarnya bukan hanya saya, itu masih ada lagi yang bisa membantu saya. Dan itu adalah kekuatan dari pantai selatan. Namanya Nyi Roro Kidul. Nah, sebelumnya itu nggak pernah ada kisah itu. Kisah itu baru ada di abad 15, awal berdirinya Mataram Islam. Kepentingannya politik. Sama sekali tidak ada urusan dengan keyakinan awal mulanya. Nah, dulu pantai selatan itu nggak pernah ditakuti oleh nenek moyang kita. Wong nenek moyang kita itu pelaut. Sama lagu sampean. Nenek moyangku, nggih. Orang pelaut ngono biyen. Akhir-akhirnya belakangan banyak orang yang takut kalau ke sana, ke selatan. Karena apa? Ya jin dipujo. Jin dipujo. Banyak yang membuat sajen. Akhirnya ngelompok rono. Wong Mbah Gandrung yang kemungkinan ngalih rono kok.
Waktu kula kandhane kamu ngaliyo nang Brantas 2 kilo utawa nang Alas Kayu Putih sekitar 8 kilo lah nek 11 kilo. Tapi nek pengen kancamu akeh ngidul ae nang Pantai Selatan kok. Gelem ya. Mbok nanti karo kula, pokoke gelem ngale tapi dugaanku yo melok rono. Soalnya tak kandhani kan sampean gak perlu nge-grab nek merono ngono. Gelem memang gandrung ngale. Akhirnya kerangkanya bisa diambil. Nah, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. Lalu kemudian jadi mitologi besar, Nyi Roro Kidul sampai sekarang dibahas-bahas. Itu sebenarnya politik. Nah, itu tahayul namanya. Awalnya dan aslinya enggak ada. Jin itu sebenarnya takut dengan manusia. Dulu. Gegaranya itu kan ada orang, pemuda ya, lewat ke sebuah lembah. Dia berinisiatif. Mengatakan begini, Mbah, putune badhe lintang. Jadi permisi dia ke pemilik area itu. Nah, jin-jin itu kemudian jadi ngerti loh, ternyata manusia itu takut ya dengan kita ya. Tak pikir awak dhewe sing takut dengan mereka. Ternyata mereka takut dengan kita. Oh, dikewandani, mereka lebih cepat Pak persebaran grup WA-nya. Kewandani kabeh ya wis. Akhirnya jin-jin itu kreatif dengan pola-polanya sendiri untuk menakut-nakuti manusia di berbagai daerah. Makanya setiap daerah itu punya mitologi hantu yang berbeda-beda. Tergantung. Tapi kalau di tanah Jawa ini hantunya sopan-sopan karena apa jenenge? Iku ae sundel bolong ae gawe pok anu ae. Wombo ya dastere gawe jubah. Tapi sing keren niku nduk Eropa karena Dracula gawe jas. Kayak katene menapa rapat besar ngono gawe jas. Tapi nek wis kena napa niki ndas glondong iki ngeri pancen iki. Nek Jawa iki. Saudaraku yang dirahmati Allah, tapi itu semuanya tahayul. Diawali dari keyakinan yang tidak benar. Karena sebenarnya jin itu mereka kalau mau berubah wujud itu melakukan prosesi yang berat. Padahal begini, ada resiko kalau mereka berubah wujud itu ada resiko kalau dibunuh mati. Misalnya ada jin yang rodok selebritis, rodok ndablek, ganggu wong, dan sebenarnya mereka itu punya alam sendiri, kegiatan sendiri, terus ganggu wong. Modelnya kayak preman lah. Ternyata ada orang yang pemberani, dan dia ganggu orang dengan berubah wujud, misalnya kodok gede, tak ember misalnya. Terus ono sing wani, "Wah, iku jin, gak ono iku kodok asli kayak ngono." Terus diomongi, "Kamu gak ngali tak pateni." Sekarang dibunuh mati dia. Meskipun umurnya baru misalnya 30. Padahal jatah umurnya mereka itu 700 tahun. Makanya namanya ada apa jenenge jin nasab itu yang masuk ke manusia itu dari era mbah-mbah kita yang dulu sampai 700 tahun yang lalu itu bisa masuk ke anak cucu yang sekarang. Tapi karena mereka umurnya masih satu umur satu orang. Nah, manusia sudah beberapa generasi. Kalau tidak berubah wujud, mereka umurnya panjang. Kalau berubah wujud, ono sing kendel, mereka mati. Makanya fenomena berubah wujud itu lebih sering di daerah selatan daripada di utara. Karena di utara dakwanya para wali lebih masif. Sampai mulai Sunan Ampel sampai Gunung Jati kan semuanya di utara. Sing kidul daerah Mojopahitan, Trowulan kene iki pancen sandok ruwet pancen. Nah, daerah sedaya yang dirahmati Allah itu tahayul. Fal awalu al akidah itu harus dibersihkan akidah. Kalau khurafatnya Jawa ya tambah ya banyak. Ya dari keris-keris itu misalnya dianggap ada kekuatan. Padahal itu simbol-simbol politik, simbol keadaan sosial politik waktu itu. Oh, Sabu Inten berarti ada orang kaya yang kekuatannya bisa mendukung satu situasi politik. Oh, sengkelat, berarti sengkelat itu sengkeliati, orang yang begitu kecewa dengan pemerintahannya Pati Udara sehingga mereka sudah nggak lagi mau dipimpin oleh Pati Udara yang pemberontaknya Brawijaya V itu. Brawijaya V, Dahsyang Ranawijaya, terus Pati Udara. Sehingga banyak yang membangkang. Karena pembangkangan terjadi, berdirilah Demak itu. Itu sengkelat. Kalau Munyeng itu
kemampuan Sunan Giri ya untuk korespondensi, surat menyurat atau berdiplomasi. Karena kalam itu kalau disebut kalam adalah ucapan, kalau disebut kolam itu berarti tulisan. Jadi, kalau di Jawa jadi kolom munyeng itu dugaannya bisa kalam, bisa kolam. Kalau kolom munyeng dari kalam itu berarti Sunan Giri ngomong. Tapi kalau kolam itu berarti Sunan Giri bersurat. Karena yang menyerbu Giri Kedaton itu adalah tentara yang terdiri dari 2 kelompok sebenarnya, yaitu kelompok Pati Udara sang pemberontak dan kelompok dari Brawijaya yang tentara yang dulu. Jadi tentara Majapahit yang ditaklukkan ikut ke sana. Oleh Sunan Giri diberitahu, kamu ini loh, kalau kamu punya raja namanya Brawijaya. Brawijaya lalu kemudian punya anak namanya Raden Patah, yang nanti akan menjadi Raja Demak. Mestinya kalau kamu itu memang prajurit aslinya Brawijaya, belani saya. Wong saya yang ngeramut anak-anaknya Brawijaya. Lah kok kamu nyerang saya? Mestinya yang kamu serang adalah pemberontak rajamu. Ya saiki iki waktu yang pas, mumpung atau paran ya, mumpung munggah uang ngono iki ndek tuangan nih. Atau kono atau kene, guys. Ternyata mereka berpikir loh, iya ya, lah apa aku meneng-meneng nyerang orang yang merawat anak-anaknya raja kita Brawijaya V. Ya ini asli pemberontak tarung dewe sesama Majapahit. Nah, sebenarnya daha ya. Warung habis-habisan ya, padha mati nih. Makanya mitologinya itu keris diuncalno. Ini pena dilempar terus jadi keris, terus keris itu melewati tentara ini. Begitu dilewati mati kabeh. Nah, padahal peristiwanya nggak begitu. Kalau munyeng itu kemampuan untuk berdiplomasi. Terus ada namanya setelah sengkelat kalau munyeng Sabu Inten, Nogo Sosro, terus apa menes itu ini? Condong campur. Nah, kalau condong campur itu kebijakan politiknya Dyah Ranawijaya. Karena dia ini orang liberal, pluralis. Ya, pluralis itu gak popo wis agama sembarang. Makanya dia nggak tersinggung dengan adanya Giri Kedaton. Nah itu khurafat tahayul itu bebaan loh, mereka ini suakai. Nah sampean nanti akan berpindah-pindah tempat. Di sekian tempat nanti ada tahayulnya masing-masing. Makanya panjenengan ya penting untuk bisa penjagaan diri yang versi Muslim ya. Yang standar nih loh kan, pagi hari Bismillahirrahmanirrahim wala fis sama'i wa huwas samiul alim, terus baca ayat kursi. Kalau kemudian sampean menganggap wah ini daerah kok angker banget ya, maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemanfaatannya menebalkan dan menguatkan iman. Yang kedua akan ditulis sebagai orang yang membebaskan 10 budak. Yang ketiga ditulis 100 kebaikan. Keempat akan dihapus 100 dosa. Dan yang kelima khirzim minasyaiton, penjagaan dari setan. Sehingga setan putus asa nggodha sampean. Termasuk kalau setan yang nemplek nang jin dilebokno dadi santet. Iku ya putus asa gak bisa masuk. Itu yang mengatakan seperti itu Rasulullah. Jadi kalau umat muslim seperti panjenengan harus bebas dari gitu-gitu. Terus kalau wedi, jangan seperti orang pada umumnya. Mau dikei bawang ngono wis wedi. Wah ya apa tokoku diganggu wong. Nah, iku nek wis imane bener, bacaannya sudah diketahui versi yang syar'i, gak usah wedi, lah perlu diprintno. Tambahi ora aja 3 kilo. Gawe napa campurane soto, bawang goreng kayak buka bersama ngono. Disirati lemah ngono, sak plastik wis wedi. Mestine ya tulisi nih kono. Tambahno 3 trek gawe nguruk kebon. Nek kula ngono modele. Itu belum diteliti. Belum diteliti. Fal awalu al-aqidah wa tsani fi'liyah. Yang kedua adalah suci perilaku atau perbuatan. Ya, saya sering selalu mengatakan bahwa perbuatan atau fi'liyah
yang suci itu penyelamat hidup. Amalan seseorang itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Kalau dia melakukan amalan-amalan yang buruk, ya wadah perbuatan buruknya ini menjadi wadah musibah. Gak bisa masuk musibah itu kalau tidak ada wadahnya. Makanya dulu waktu saya sakit-sakit itu kok segala penyakit kok disuntak nang aku, padahal saya olahraga, saya nggak pernah merokok, nggak pernah minuman keras, nggak ngerti pil-pil ngono iku. Sing bandino ngoplos kerating deng campur korek pentole korek, coba ampun sik urip ya gak loro ya. Kok malah aku sing loro. Nah, dulu begitu. Ternyata makin kesini makin tahu setelah membaca Jawabul Kafi, Ada Wadawa, Al-Kabair dan banyak kitab yang lain, ternyata ya wadahnya ada di diri kita. Begitu sarana latihan saya dulu bela diri yang pukulan jarak jauh itu, saya bakar nyus obong was. Ini kini pisan kobong, kitab-kitabnya sak simbol-simbolnya langsung lega. Dan sejak itu saya sudah nggak tes laborat lagi. Sampai 10 tahun baru saya tahu kondisi saya itu tahun 2022. Karena ini operasi andeng-andeng. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi normal. Dia ndek kewacau balo ya jin-jin niku melok ngaco-ngaco niku hasil lab niku. SGTP 5.000. Wawur-wawuran nih padahal di atas 1.000 saja sudah bahaya. Misanan saya 3.000 itu sudah akan dibawa ke Singapura, di backup oleh Ajinomoto. Lah kula lenti duit, berangkat tok gak ada duit. Waktu niku. Ya alhamdulillah hidup berkembang biak ya. Alhamdulillah sesuai ciri-ciri makhluk hidup. Fal awalu al-aqidah wa tsani fi'liyah. Sepanjang perilaku kita benar ya hidup kita mesti benar. Semakin banyak amal solehnya ya semakin bagus kehidupannya. Karena janji Allah man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik, lakukan amal soleh, aman guys. Nah, tapi kalau untuk kepentingan Idul Fitri bukan hanya itu, fal awalu al-aqidah wa tsani fi'liyah wa tsalits dam, keturunan. Jangan sampai ada keluar keturunan dari perzinahan. Itu sudah pernah diteliti oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu cara ndamel jurnal ngono ya mungkin sinta oleh pirong Scopus. Nah, membuat penelitiannya atau disertasinya lolos ya. Penelitiannya adalah hubungan antara zina dengan hasil pertanian. Apa ya korelasi ini dihubungkan. 2 menteri dipanggil, diadu datanya. Jadi setiap kali ada data perzinahan meningkat, maka hasil pertanian turun. Bibitnya juga jadi jelek. Itu disimpan tahun sekian, jumlah orang berzina yang dihukum jumlahnya sekian. Dilihat bibitnya kualitasnya kayak gini, disimpan dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, di mana ada perzinahan, di situ isinya siapa? Dr. Umar bin Khattab, guru besar Profesor Dr. Umar bin Khattab. Itu belum bahas tarawih 23 rakaat loh. Itu kan juga itu karyanya sinten? Umar bin Khattab.